Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di penghujung akhir bulan Ramadan dan sekaligus kita akan segera memasuki hari raya Idul Fitri atau awal bulan Syawal. Ada pesan-pesan yang akan kita sampaikan yang mudah-mudahan pesan atau nasihat ini bisa bermanfaat untuk kami dan kepada kaum muslimin dimanapun berada. Yang pertama kita sampaikan, marilah kita sama-sama untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah berada di penghujung akhir bulan Ramadan, tapi bagaimana kita tetap semestinya untuk tetap istiqomah, tetap fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian hiruk pikuk dunia mengalahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beritikaf? Ya, tiada lain dan tidak bukan agar kita bisa tetap fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tercampur oleh urusan dunia. Ini yang penting dan harus kita perhatikan. Kemudian pesan yang kita sampaikan juga adalah marilah kita tetap menjaga ketakwaan kita di hari raya. Karena Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mengatakan, laisal id liman libasal jadid, innamal id liman khafa yaumal wa'id. Orang yang id adalah orang yang dia bukan pakaiannya baru, tetapi yang dia semakin takut kepada hari pembalasan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya kita di hari raya Idul Fitri nanti itu menjadi ajang kita untuk semakin menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pesan yang kita sampaikan adalah bagaimana kita di dalam hari raya Idul Fitri nanti kita tidak hidup dengan hidup yang boros. Mestinya kita hidup dengan bersahaja, baik di dalam makan, berpakaian atau dalam hal yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi israfin wala makhillah." Makanlah kalian, bersedekahlah kalian, dan berpakaianlah kalian dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak bercampur dengan kesombongan. Ini menjadi pesan bagi kita semuanya agar ketika kita nanti masuk di bulan Syawal atau di hari raya Idul Fitri, kita tidak bersikap boros, tidak berperilaku boros. Ini menjadi nasihat untuk kita semuanya. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan istrinya, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kita mungkin membayangkan beliau ketika hari raya Idul Fitri makan dengan makan yang istimewa, makanan dengan makanan yang serba enak dan sebagainya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Ibnu Rafi'i, salah satu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengatakan bahwasanya ketika itu di hari raya Idul Fitri aku mendatangi rumahnya. Kemudian aku begitu kaget, ternyata aku melihat apa yang dimakan oleh keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah buah kurma, tapi kurmanya sudah basi sehingga baunya sampai keluar, sehingga baunya sampai tercium. Kemudian melihat itu, Ibnu Rafi'i begitu kaget dan menangis. Ya Allah, beginilah kehidupan daripada putri Rasul, ya Allah. Inilah gambaran daripada para salaf terdahulu. Mereka walaupun di hari raya tidak berlebih-lebihan atau kemudian israf dalam kehidupannya, tidak, tetapi mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya malam hari raya Idul Fitri, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan istrinya itu mereka mensedekahkan kurma atau gandum kepada
para fuqara dan masakin. Tetapi kemudian di pagi harinya mereka makan seadanya saja. Ya, mereka makan seadanya saja, tapi mereka tetap mendapatkan kebahagiaan, ketenangan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya memang yang dicari adalah ketenangan yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dua hal pesan yang kita sampaikan di kesempatan ini, yaitu pesan untuk agar kita tetap senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah walaupun kita sudah di akhir penghujung bulan Ramadan, dan kemudian kita pesannya adalah bagaimana kita tetap hidup dengan hidup yang sederhana, tidak berlaku boros ya, walaupun di hari raya Idul Fitri. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.